Halo, Itizen. Perkenalkan, saya Pandu dari Millennials Farmer. Ada 3 topik yang akan kita bahas nih. Isu-isu di pertanian, apa saja, dan apa saja kenapa relevansinya terhadap kita, apa saja. Yang kedua, faktor-faktor kunci untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjawab isu-isu yang ada di pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali teman-teman bertemu sama petani? Mungkin agak susah menjawabnya kan? Itu pun baru sekedar bertemu, belum kita mengenal, dan apalagi belum kita bisa memahami konteks dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para petani saat ini. Petani-petani yang menyediakan makanan yang tiap hari kita konsumsi. Untuk itu, teman-teman bisa lihat di slide. Ini ada beberapa poin-poin yang isu-isu di pertanian yang saya sandur dari fao.org. Tenang aja, saya tahu apa yang teman-teman pikirkan. Ini banyak banget, saya nggak akan bahas itu semua. Saya akan cuma membahas 4 isu yang utama. Ini dia. Yang pertama itu ada food scarcity, atau saya sebutnya providence. Yang kedua, regenerasi, people. Yang ketiga itu adalah permodalan atau profit. Yang keempat adalah land ownership atau place. Semuanya depannya P, jadi kita simpel sebutnya saja 4P gitu. Yang satu paling kiri itu khusus spesial sendiri, itu yang akan saya banyak emphasize. Sementara yang 3 sebelah kanan ya, itu sangat saling berkesinambungan dan berhubungan satu sama yang lain. Jika teman-teman perhatikan berita akhir-akhir ini mengenai konflik Ukraina dan Rusia, presiden kita bahkan sampai berkunjung ke sana untuk mendelegasikan perihal pupuk dan pangan, pupuk sintetis. Salah satu yang terbesar adalah berasal dari Ukraina dan Rusia. Makanya ketika kedua negara itu saling berseteru, dunia dalam masalah. Ini beberapa referensi dari berita yang saya ambil, dan ini masih baru, sekitar Juni, Juni, gimana dunia itu dihantui dengan krisis pangan. Mungkin teman-teman berharap, berekspektasi, oke, saya akan membahas bahwa makanan ini mengandung jejak karbon sekian, makanan ini kurang sustainable, ini yang lebih sustainable. Enggak, ini masalahnya bahkan ketersediaannya pun itu menjadi suatu masalah. Oke, terus yang lanjut 3 poin berikutnya itu ada regulation, financial, dan ownership. Sebagai bayangan, coba misalkan teman-teman bayangkan jadi petani mau menanam kangkung atau menanam cabai, nah pasti yang dibutuhin apa? Yang pertama itu lahan. Oke, yang kedua itu butuh modal, yang ketiga itu butuh tenaga kerja. Nah, sama. Di semua lini ini itu adalah isu yang sedang dihadapi oleh petani. Isu regenerasi, saya membaca referensinya adalah dari buku dan penelitian yang dilakukan oleh KRKP untuk mencari petani muda. Dan untuk masalah, ada juga sebenarnya masalah akses dan literasi petani yang cukup rendah. Itu teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dengan bukunya di Michel Foucault. Gimana pengetahuan dan akses pengetahuan dan literasi itu sangat berpengaruh terhadap power. Dan kenapa petani ini selalu posisi bargaining power selalu rendah, ya karena akses terhadap pengetahuan dan teknologi itu masih sangat rendah. Terus yang ketiga adalah land ownership, masalah lahan, terjadinya pencaplokan lahan, persaingan antara pemilik lahan dengan pengembang misalkan, itu cukup sangat rinci dibahas dalam bukunya Paul McMahon, Berebut Makan. Atau teman-teman juga bisa mempelajari tentang terkait politik pangan itu dari buku-buku yang diterbitkan oleh Insis Press. Kita lanjut ke section berikutnya. Apa sih kunci untuk sustainable agriculture? Saya menyandur dari Nature Education Courtesy bahwa ada 3 triangle ya. Jadi antara environment, society, dan economy. Saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman gimana kalau misalkan salah satunya tumbang. Yang pertama, ini yang saya pernah angkat juga, ketika Sri Lanka, ketika kita hanya memperhatikan aspek environment tapi tanpa sosial dan ekonomi,
Ini terjadi pada Sri Lanka. Jadi Sri Lanka itu secara mendadak mengubah pertaniannya yang awalnya 90% lebih konvensional menjadi full 100% organik. Hanya hampir dalam waktu 1 malam. Dan akibatnya apa? Mereka mengalami krisis. Jadi niatnya baik, tujuannya untuk melakukan secara sustainable, tapi karena persiapan dan faktor sosial dan ekonomi yang tidak diperhatikan, maka akhirnya ya pertanian organik menjadi tidak berjalan, bahkan malah diprotes. Masyarakat di sana malah memprotes kebijakan pemerintah yang mewajibkan untuk bertani organik. Yang kedua, gimana kalau misalkan kita bertani secara berkelanjutan tapi tidak memperhatikan efek lingkungan? Teman-teman bisa baca secara lebih mendalam buku karya Jared Diamond yang judulnya adalah Collapse. Nah, di sana itu akan dipapar secara lengkap bagaimana sejarah peradaban itu timbul dan menghilang. Seperti contohnya adalah Pulau Paskah, Easter Island, atau misalkan Mesir. Jadi bagaimana peradaban-peradaban Jaya yang dulu sempat besar itu musnah karena leluhur-leluhur atau pendahulu-pendahulu kita itu tidak memperhatikan alam, sehingga mereka terpaksa harus pindah, eksodus dari tempat mereka sekarang. Saya sangat merekomendasikan teman-teman membaca buku ini menarik sekali. Terus yang ketiga, bagaimana kalau misalkan kita hanya lihat dari environment tapi kita tidak melihat dari ekonomi dan society. Ini gambarnya adalah demo dari para peternak sapi yang ada di Belanda. Dan ini masih berlangsung hingga sekarang, di bulan Agustus 2022. Kenapa? Karena mereka di-blame, mereka disalahkan akibat praktek mereka yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Tapi tanpa disediakan solusi yang tepat dan bermanfaat juga untuk mereka sebagai pelaku, karena mereka pun juga sebenarnya mengikuti demand pasar. Nah, ini salah satu contoh yang cukup mendekati kelengkapan sustainable agriculture, yaitu saya menyandur dari negara Kuba. Negara Kuba itu secara nggak sengaja mereka mandiri secara pupuk dan juga pangan karena akibat diembargo oleh Amerika setelah Perang Dingin dengan Uni Soviet. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di medsos Millennial Farmer terkait cerita ini. Nah, lanjut, apa sih yang kita bisa lakukan untuk men-tackle agriculture dan food isu ini? Dari perspektif Millennial Farmer, Millennial Farmer, ya kita harus bertani gitu. Kita harus terjun di dunia yang minim dilakukan oleh para petani muda, para anak muda generasi milenial dan Z. Dan ini bukan arahan atau ajakan dari saya saja, tapi ini sudah dari level presiden loh. Jadi kalau nggak diikutin ya berarti melawan presiden. Bercanda. Tapi intinya bagaimana saya ingin memberi gambaran kepada teman-teman bagaimana sekelas presiden bahkan menganjurkan kita untuk nanam cabai, untuk tanam kelapa ganja, karena presiden sudah tahu banget apa yang mengancam sama negaranya, which is ketahanan pangan gitu. Teman-teman mungkin juga ada tahu bagaimana pilihan makanan kita itu sangat menentukan dengan lingkungan. Misalkan contohnya kalau misalkan sekarang lagi musim mangga, ya untuk konsumsi buahnya kita bisa lebih prefer ke buah tersebut, atau misalnya musim buah naga atau musim yang lain kita ikutin aja, karena kalau misalnya enggak, bahkan dari petani sendiri bakal jadi overproduction dan dibuang, dan itu sudah banyak terjadi gitu. Terus yang kedua ya reduce, mungkin teman-teman sudah lebih paham bagaimana kita bisa mengonsumsi sesuai apa yang kita butuhkan, tidak hanya dengan ikut gaya hidup, tapi benar-benar kalori apa yang kita butuhkan, berapa jumlahnya. Dan kita membatasi makanan-makanan yang overprocess. Ya, ini sekilas gambar yang saya sandur dari Yogurt Nutrition. Bagaimana kita belajar untuk merasa cukup
menyeimbangkan antara apa yang dibutuhkan badan dan apa yang dibutuhkan lingkungan. Lingkungan butuh ya jenis-jenis makanan yang diproduksi dengan jejak karbon yang lebih rendah. Sementara kadang kita itu hanya fokus pada di lapar mata dan lapar lidah. 5 cm, lidah yang hanya panjangnya 5 cm ini. Kita hanya memikirkan tentang rasa, tapi kita lupa apa yang ada di sepanjang sisanya, usus, lambung, dan badan kita. Sebagai petani, saya ingin mengajak teman-teman generasi milenial dan generasi Z untuk lebih aware terhadap isu-isu pertanian, atau bahkan sudah mulai menanam. Karena tantangan untuk memberi makan 9 miliar orang pada tahun 2050 itu bukan hanya tanggung jawab petani, tapi itu semua dari pengetahuan teman-teman terhadap pertanian, terhadap dari mana makanan teman-teman berasal, dan dari pilihan makanan yang teman-teman makan. Sekian dan terima kasih.